dong. Mas. Amel? Mas, kamu kenapa? Mas. Kamu kok sini, Amel? Mas. 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 Mas, tunggu dulu, Mas. Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku mau nemuin Amel. Mas, ngapain kamu ketemu sama dia, Mas? Kamu bisa diam gak? Lepasin tangan aku. Mas, kamu udah janji sama aku ya untuk gak ketemu sama perempuan itu. Hah? Kamu bohong sama aku? Hah? Minggir! Mas. Awalnya saya mengira kalau Mas Tito masih punya perasaan dengan perempuan itu, Mbak. Sampai akhirnya saya mempergoki perempuan itu. Dan saya sadar kalau Mas Tito ternyata terkena guna-guna oleh perempuan itu, Mbak. Mas. Amel? Aku tuh kangen banget sama kamu, tau gak? Hah? Mas, aku juga kangen banget, Mas, sama kamu. Kamu perempuan jahat. Sini kamu. Belum puas kamu, ha? Belum puas kamu mau bunuh aku sama anak aku. Kamu apa-apaan sih, ha? Mas. Jangan pernah mengganggu istri saya. Mas, istri kamu itu aku, Hana, Mas. Bukan dia. Sekarang kamu pergi dari sini. Mas, kamu harus sadar, Mas. Kamu udah kena guna-guna sama perempuan ini. Mas, ayo pulang, Mas. Sekarang Mas. Dia nuduh aku guna-guna kamu, Mas. Padahal kan kita saling mencintai, kan? Bohong kamu, ha? Mulut kamu tuh racun. Racun kamu. Jangan berani-berani buat menyiksa istri saya. Sekarang kamu pergi dari sini. Mas. Mas. Cepetan kejar dia, Mas. Dia pasti punya jimat untuk guna-guna suami aku. Ini pasti jimatnya. Mas, aku nemuin jimatnya, Mas. Mas, tolong ambilin barang aku, jangan sampai dia ngancurin itu. Mas, jangan, Mas. Aku mau hancurin jimat ini, Mas. Berikan barang. Mas, Jimat, Mas. Mas, jangan, Mas. Bohong kamu. Ini Lepas. pasti jimat, kan? Mas. Lepas. Mas. Mending sekarang kamu usir dia. Karena dia udah ngancam banget, Mas, masuk kamar aku. Mas, kamu harus sadar, Mas. Kamu udah diguna-guna sama perempuan ini. Kamu pergi dari sini. Mas, sadar, Mas. Mas. Kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Sakit, Mas. Mas. Sadar atau tidak kau lakukan Kamu dengar baik-baik ya. itu. Mulai saat ini, jangan pernah ganggu istri saya. Ngerti kamu? Lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku. Oh ya, dan kamu juga istri yang terbaik dan tercantik. Nggak gombal, kan? Bisa aja. Aku menangis sendiri. Ya. Dedek cantik, kamu baik-baik juga ya. Pokoknya sekarang nih ayah mau pergi kerja dulu. Oke? Kamu jagain mami. Iya, Ayah. Bye-bye. Ya ampun, Mbak, saya sampai merinding, Mbak. Saya nggak bisa membayangkan, Mbak, ternyata segitu ya, Mbak. Dampaknya guna-guna yang mengenai suami Mbak. Pada awalnya saya juga nggak percaya, Mbak. Sampai akhirnya saya tahu pengaruh dari guna-guna itu membuat suami saya seperti kerbau yang dicocok hidungnya, Mbak. Mbak, sabar ya, Mbak. Sabar, Mbak. Mbak, saya tahu ini pasti berat banget buat kamu, Mbak. Apa Mbak masih sanggup untuk melanjutkan menceritakan kepada kami, Mbak? Iya, Mbak. Maaf saya terbawa suasana, Mbak.
Saya juga bisa memahami ini pasti berat banget untuk kamu, Mbak. Pasti tidak mudah untuk melupakan kejadian yang segitu traumatis. Sekiranya kamu udah siap, Mbak, silakan kamu lanjutkan ceritanya. Bu, aku udah berusaha buat bikin Mas Tito sadar. Tapi aku gak berhasil, Bu. Pengaruh guna-guna itu terlalu kuat. Hana, kamu harus sabar dan tetap tawakal ya. Terus memohon pertolongan sama Allah ya sayang. Iya, Bu. Ngapain kamu kesini? Hah? Dasar perempuan jahat. Berani-beraninya kamu masuk rumah saya ya? Aku kesini karena diundang Mas Tito. Iya. Aku yang manggil Amel. Karena sekarang ini dia itu adalah istri aku. Dan rumah ini juga kan rumahnya dia. Astagfirullahaladzim. Tito. Mas Tito, aku gak enak deh dilihat sama perempuan tua renta ini. Jangan hina ibu aku. Kamu gak berhak. Kamu sekarang keluar dari sini. Dan jangan pernah mengganggu keluarga saya. Aku bilang, jangan hina ibu aku. Hah? Kamu boleh hina aku, tapi jangan ibu aku. Kamu paham? Hana, sabar sayang, sabar. Bu, tapi dia udah menghina ibu. Iya sayang, tapi kamu harus dengar pesan ibu tadi. Kamu harus sabar dan serahkan semuanya sama Allah. Mas, mending kamu usir deh wanita tua ini. Omongannya gak enak banget, Mas. Tunggu ya. Kamu dengar kan? Sekarang kamu pergi dari sini. Sekarang! Dia mertua kamu. Jangan kasar sama ibu aku. Baiklah, ibu akan pergi. Tapi tolong, jangan sakiti Hana. Ya udah, sekarang kamu pergi dari sini. Bu, aku ikut sama ibu ya. Aku mau ikut sama ibu. Sabar ya, sayang. Kamu gak boleh pergi, Hana. Karena aku akan membuat kamu lebih menderita. Mbak Hana, sebaiknya kamu jangan pergi kemanapun. Kalau gimana pun, Mas Tito kan masih suaminya Mbak Hana. Nggak baik kalau Mbak ninggalin Mas Tito. Iya kan, Bu? Iya. Kamu dengar kan? Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu masih tetap di sini. Udah ibu pergi ya. Bu, jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, aku mau ikut, Bu. Ibu. Kamu di sini. Kamu dengar nggak? Kamu di sini. Dia ibu aku. Dia ibu aku mau ikut sama dia. Apa haknya kamu, hah? Apa haknya kamu? Aku mau kamu di sini. Ibu, Kamu bisa kamu udah nyakitin kamu di sini. aku, Mas. Kamu udah nyakitin aku. Kamu mau nyakitin hati aku selamanya. Hah? Sakit, Mas. Gini ya, Hana. Mulai sekarang, aku adalah nyonya di rumah ini dan kamu adalah pembantu aku. Kamu paham? Cuma mimpi kamu gak akan pernah. Kamu apa-apaan sih ya? Hah? Jangan sekali-kali menyakiti istri saya. Mas, aku masih istri kamu, Mas. Hah? Kamu belain dia dibanding istri kamu sendiri, Mas. Aku peringatkan sekali lagi. Jangan pernah menyakiti Amel. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu selamanya. Hana, mana minumannya?
lama banget sih. Ngambil minum aja nggak becus deh. Iya, sabar. Maaf ya Mel, tadi aku lagi... Hate, mulai sekarang jangan panggil aku nama. Panggil aku Nyonya Amel, paham? Mas, kamu kenapa? Amel? Loh, kamu ngapain di sini? Mas. Mas, kamu kok? Kamu tuh gak ada sopan-sopannya ya? Kamu tuh gak tahu malu ya masuk rumah orang main kayak gitu aja? Tenang dulu, Mas. Mas, aku gak mau pisah sama kamu, Mas. Pisah? Kita udah pisah. Aku udah punya istri. Pasti si Hana yang udah menyadarkan Mas Tito. Mas. Kamu sekarang keluar dari sini. Keluar. Mas, aku gak mau, Mas. Keluar! Mas, Mas gak bisa gitu. Makasih ya Allah. Hana, kasih air doa ini untuk suami kamu. Insya Allah, dengan seizin Allah, semoga suami kamu bisa terlepas dari pengaruh guna-guna itu, sayang. Ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Aku udah pernah bilang sama kamu, jangan pernah datang lagi ke sini dan mengganggu keluarga saya. Mas, aku mohon, Mas. Mas! Mas! Kalian lihat ya. Aku pasti akan menghabisi kalian. Beserta bayi kalian. Aku bener-bener minta maaf sama kamu ya. Aku bener-bener gak sadar. Aku bener-bener gak inget apa-apa saat itu. Mas, iya nggak apa-apa, Mas. Aku juga tahu kok ini bukan salah kamu. Ini semua karena guna-guna dari Amel. Tapi kandungan kamu aman kan? Aman, Mas. Alhamdulillah. Calon anak kita baik-baik aja. Alhamdulillah. Mas, ini kenapa, Mas? Kamu tadi. Mas Tito! Mati, Mas Tito. Harus mati, Mas Tito. Mas Tito! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas! Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man la yasma'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wa huwal aliyyul azim. Astagfirullahaladzim.
kasih ya, Sus. Mas. Mas. Ini aku Hana, Mas, istri kamu. Kamu ingat aku kan, Mas? Mas. Mas, ini anak kita, Mas. Dia sekarang udah gede. Cantik. Pintar kayak kamu, Mas. Namanya Nabila, Mas. Dia pasti pengen banget ketemu sama kamu. Harap agar suami saya bisa sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kami. Amin, amin Mbak. Saya doakan supaya bisa segera terwujud ya Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Mbak Hana terima kasih sudah hadir di sini dan membagikan kisahnya Mbak. Pemirsa, terkadang luka yang paling dalam bukanlah datang dari pukulan, tamparan atau bentakan, tetapi dari pengkhianatan. Saat suami yang sudah kita cintai dengan sepenuh jiwa justru memilih perempuan lain. Namun ada kekuatan dalam hati seorang istri, kekuatan untuk tetap bertahan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia memilih bertahan dan memaafkan untuk sesuatu yang lebih besar, anak dan keluarga. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban, agar kita dapat terus tegak melangkah dengan hati yang kuat. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.